puncaknya di padang Arafah. Jadi kalau bapak ibu datang haji, fokuslah dengan hari wukuf. Sebab ada hadis Nabi, kalau hari wukuf itu berkualitas, maka ibadah tawaf dan sa'ynya pun dinilai Allah berkualitas. Allah tidak memandang haji kamu di tawaf dan sa'ynya, Allah hanya memandang haji kamu di wukufnya. Jadi wukufnya bagus, ada kualitas, insyaAllah hajinya akan jadi sempurna, haji mabrur, bukan haji malbro ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa itu Arafah? Rasulullah bersabda, al-hajju Arafat, haji itu puncak di Arafah. Hadis lain disebut oleh Nabi, kafa bil arafati mau'izah, cukuplah hari Arafah itu sebagai peringatan, perbandingan kepada kamu dengan hari yang satu, dan itulah hari mahsyar. Kita besok akan berkumpul di padang mahsyar. Semua apa yang ibu buat di dunia ini, apa yang ibu kerjakan, fa inna ladaika raqibun atid, malaikat sudah siap sedia mencatatkan itu semua. Hari ini begitu takutnya orang dengan CCTV, ya, takut semua orang dengan CCTV, tapi orang tidak takut dengan dua malaikat yang tidak pernah off CCTV-nya. Ya, baik perkataan, perbuatan semua akan dicatatkan oleh malaikat yang dua, kiraman katibin, disebut juga malaikat raqib dan atid. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi jemaah haji akan datang ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maksudnya wukuf ketika tergelincir matahari. Rasulullah mengatakan orang yang betul-betul haji mabrur, dia akan kembali dengan manusia yang sempurna. Sebab apa? Sudah diajar kita di Arafah untuk perbandingan mahsyar, di mana besok di padang mahsyar manusia akan berhimpun di hadapan Allah, berhimpun mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia ini, ya, ditanya oleh Allah. Tapi saya percaya bapak ibu ini insyaAllah boleh jawab di akhirat, sebab di dunia dah training suka menjawab, alhamdulillah ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di akhirat besok semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sebab itu dahsyatnya hari kiamat itu diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1. Sebab itu ketika Abu Bakar, Umar, kalau dia sholat subuh, mereka suka membaca surah Al-Hajj ini, sehingga kan Umar kadang-kadang dia sebab dia menangis dengan dahsyatnya, tidak mampu meneruskan ayat kedua dari surah Al-Hajj. Apa Allah firmankan dalam surah Hajj? Dengar betul-betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, kata Allah, dapatlah kamu akan satu hari yang telah kami janjikan bagi kamu. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kamu akan nampak ibu-ibu yang sedang menyusukan anaknya, dicampakkan mereka bayi-bayi mereka tidak menyusukan lagi. Yauma tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada hari itu kamu nampak ibu-ibu yang sedang mengandung berjatuhan janin-janin dan isi kandungannya, sehingga janin-janin ini dipijak-pijak halayak ramai. Manusia ketika itu seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara. Ingatlah kata Allah, sebenarnya mereka mabuk bukanlah karena mereka minuman keras, walakin azab Allah syadid. Sebenarnya mereka ini takut dengan huru-hara hari kiamat yang amat dahsyat. Manusia akan dihimpunkan Allah di hari akhirat, dimintakan Allah pertanggungjawaban tentang amalmu, tentang ibadahmu, tentang hartamu. Dari mana kamu dapat itu hartamu, dan kemana kamu belanjakan itu hartamu? Jawablah wahai jamaah sekalian, untuk apa kaya di dunia ini kalau menderita
pastikanlah harta yang kita miliki itu adalah halalan thayyibah. Wahai jemaah sekalian, beringatlah dunia bukan tujuan. Dunia ini hanyalah tempat kita transit. Dunia ini sementara bagi kita, wahai jemaah sekalian. Kita semua akan mati dan akan meninggalkan dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingatlah kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan di dunia.